Recording in progress. Apakah kampus Anda menghadapi tantangan dalam menarik mahasiswa baru? Persaingan ketat antara kampus, perubahan demografi, serta minat pada pendidikan non-formal membuat situasi semakin sulit untuk menarik calon mahasiswa. Strategi pemasaran tradisional tidak lagi cukup untuk menarik minat calon mahasiswa. Namun, ada solusi untuk ini. Perkenalkan, Kampus Marketing, new program dari Markclass Institute. Dengan template marketing khusus, pelatihan strategi digital, dan fokus pada peningkatan cara branding, Kampus Marketing membantu kampus Anda menciptakan pendekatan pemasaran yang efektif. Dari strategi pemasaran offline hingga digital, Anda akan mendapatkan insight terbaik untuk menarik perhatian calon mahasiswa dan membangun branding yang kuat. Bergabunglah bersama kami dan catat tanggal berikut. Maksimalkan potensi kampus Anda. Jadikan kampus Anda pilihan utama bagi mahasiswa baru. Daftar sekarang di Kampus Marketing dan temukan strategi untuk unggul di dunia pendidikan. Scan QR Code untuk bergabung. Selamat pagi, selamat hari Sabtu Sobat MI. Kembali lagi dengan saya, Alma, dalam acara Markclass Goes to Campus episode ke-135. Hari ini saya akan menemani Sobat MI semua dalam 90 menit ke depan. Dan seperti biasa, Markclass Goes to Campus akan memberikan inspirasi dari sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh para lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.
Terlebih dahulu, saya akan menyapa Mbak Dilan Milanda selaku Vice Head Branch Marketplace Bandung. Halo, selamat pagi Mbak Dilan. Selamat pagi semuanya. Gimana Mbak, kabar baik? Kabar baik, Alhamdulillah. Semoga semua juga dalam keadaan sehat ya. Hmm. Oke, jadi Mbak Dilan ini yang akan menjadi moderator kita pada MGTC ke-135. Lalu saya akan juga menyapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir juga bersama kita, Ibu Dr. Adriana Gandasari MPD, selaku Wakil Ketua 1 STKIP Persada Khatulistiwa. Selamat pagi Ibu Adriana. Selamat pagi, Mbak. Kabar Selamat baik? pagi. Baik sekali. Oke. Iya. Baik Sobat MI, sebelum kita masuk ke perbincangan selanjutnya, mari kita saksikan dulu highlight MGTC episode sebelumnya. Selamat siang dan selamat datang Sobat MI dalam acara Mark Plus Goes to Campus, Blue Champ Special Campus Session Jawa Timur. Yang disebut personal brand adalah persepsi, pandangan orang-orang di sekitar kita terkait keahlian, kemampuan, prestasi, ataupun karakter dan tindakan-tindakan kita. Membangun kompetensi, kemampuan, keahlian yang kemudian kita komunikasikan keluar sehingga orang akan mengetahui apa keunikan dari keunggulan yang kita miliki. Saya banyak nanya mahasiswa. Teman-teman biasa saya tanya, berapa kalau nabung? 20% kak? 30% kak? 50% kak? Saya tanya, bisa turun nggak? Bisa. Kadang nggak nabung sih kak. Kadang jadi 10% sampai 20% sih kak. Kalau jawabannya itu, saya tebak itu cara yang salah. Yang dilakukan harusnya nabung itu disisihkan. Jadi kalian dapat penghasilan langsung disisihkan. Dalam melakukan ini, kalau kalian punya Blue, happy banget. Kalian bisa melakukan bikin post budgeting bisa sampai 20. Jadi yang pertama, aku dapat skill dan juga knowledge tentang how we create a business plan dan juga gimana cara kita nge-deliver presentation dan sebagainya. Teamwork itu adalah essential key to win. Karena di sini kita bakal belajar bareng-bareng sama teman-teman yang baru dan kita dapat. Dan itu tantangan yang seru banget ya. Jadi jangan takut buat kalian yang baru mulai atau kalian yang baru start your journey gitu di business competition. It's a huge opportunity for you guys gitu. Oke, nah Sobat MI, kita akan masuk nih ke sesi pertama oleh Mbak Dilan yang akan memaparkan materi mengenai Educating the Next Generation Leaders with GL dan akan berbagi informasi insightful kepada kita semua. Halo Mbak Dilan. Ya, selamat pagi. Namun sebelum itu, kita ada info menarik dulu nih, khusus mahasiswa yang berasal dari Jawa Timur. Mari kita saksikan dulu ya teman-teman semua. Oke, nah tadi ada sedikit info buat anak-anak mahasiswa di Jawa Timur yang mempunyai ide bisnis plan, boleh banget nih join ke Blue Champ Competition. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan materi yang sangat menarik dari Mbak Dilan. Kepada Mbak Dilan, saya persilahkan. Baik,
Selamat pagi Sobat MI, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi juga kepada narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Adriana Gandasari MPD selaku Wakil Ketua 1 STKIP Persada Katulistiwa. Selamat pagi Ibu, salam kenal. Selamat pagi, salam kenal. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sharing nih Sobat MI terkait sebuah topik yang kiranya akan membantu untuk bisa mengedukasi para next generation leader. Selanjutnya. Nah, memasuki slide yang berikutnya ini ada tiga tokoh utama. Mengapa topik ini menarik untuk dibahas? Karena kita melihat dengan semakin dinamisnya dunia bisnis, maka proses learning and development dalam suatu organisasi atau di dunia profesional juga turut mengalami pergeseran. Hal ini bisa kita lihat nih, Sobat MI, dari tiga pendapat yang dikemukakan oleh para figur di dunia profesional, seperti yang dikemukakan oleh Pedi, yang saat ini beliau bilang bahwa learning and development itu sudah mulai berkembang, tidak hanya sebatas classroom, namun sudah lebih banyak pada conversation. Kemudian kita masuk ke yang kedua nih dari Samantha Hemek. Beliau berpendapat bahwa adanya virtual approach itu memberikan flexibility juga dan daya tarik tersendiri sehingga para learner bisa belajar dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Nah, yang terakhir nih, kita lihat dari Nick Van Dam yang mengatakan bahwa saat ini ada kesempatan yang cukup besar untuk merubah tempat kerja itu menjadi tempat belajar. Kita dihadapkan dengan situasi yang sangat dinamis, persaingan yang semakin ketat dan menantang, sehingga kita juga perlu terus belajar dan juga melakukan upskilling, reskilling untuk tetap relevan di dunia profesional, bertahan, dan bahkan memenangkan persaingan pasar. Dari ketiga pendapat figur ini, kita bisa menyimpulkan ke depannya proses learning and development itu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah learning is personalized, kemudian ada learning is contextualized, kemudian ada learning is socialized, dan juga yang terakhir adalah learning is track. Nanti akan kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Boleh next? Nah, yang berikutnya ini adalah di slide ketiga, pendetailan terkait bagaimana kita harus bisa membuat program yang personalized. Setidaknya kita bisa melakukan mapping terlebih dahulu sehingga kita bisa mengetahui para learner kita itu sedang berada di fase yang mana. Apakah sedang di educational life, apakah professional life, atau entrepreneurial life. Karena di masing-masing fase tersebut tentu ada anxiety dan desire tersendiri. Ketika kita berada di fase educational life, rasanya kita ini selalu ingin menjadi pelajar dan atau mahasiswa yang berprestasi, kemudian ingin memiliki kemampuan soft skill yang baik, kemudian ingin memiliki kemampuan berorganisasi, dan juga ingin ingin bergaul dengan banyak teman, dan juga ketika lulus nanti ingin bekerja di perusahaan yang terkenal, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh sebetulnya anxiety dan desire dari educational life itu, yang mana bisa kita capture dan buatkan program untuk menjawab kebutuhan mereka. Kita bisa menawarkan program Student Success Skill Training. Program ini juga menunjang para learner untuk meningkatkan kemampuan soft skill mereka, sehingga ketika lulus, mereka ini sudah bisa menjadi pribadi yang matang dan bisa bergabung ke dunia profesional. Begitu pula nih dengan dua fase berikutnya, ada profesional dan entrepreneurial. Kita harus memahami dulu anxiety dan desire seperti apa, sehingga kita bisa menyusun program yang sesuai dan juga tepat sasaran. Next. Di slide yang berikutnya ini, kita akan membahas mengenai kenapa learning itu harus contextualize. Ada 4 tahap, Sobat MI. Yang pertama, eksplorasi untuk menciptakan learning attraction. Ini bisa dilakukan melalui self-assessment, case study reading, dan juga self-exercise. Sehingga ada ketertarikan dari para learner untuk mencari tahu lebih lanjut terkait dengan apa yang mereka pelajari. Yang kedua adalah melakukan encouragement atau untuk memfasilitasi learning curiosity-nya mereka. Ada kalanya nih para learner memiliki beberapa pertanyaan dan rasa ingin tahu terkait apa yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, penting untuk memfasilitasi hal tersebut melalui discussion forum, in-class enhancement, dan juga role play atau simulation. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, kita harus mendorong para learner untuk bisa mengeksekusi program pembelajaran yang sudah mereka ikuti dan meningkatkan learning commitment mereka. Caranya bisa dengan dilakukan coaching dan mentoring, kemudian diberikan field assignment, atau dilakukan observation oleh user tersebut. Gitu. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menciptakan engagement kepada para learner.
untuk menumbuhkan learning affinity, sehingga mereka terus mau belajar, juga melakukan upskilling dan reskilling yang tadi saya sebutkan ketika bisa juga melalui komunitas, sertifikasi kompetensi, atau lewat final assessment. Slide berikutnya terkait learning is socialized. Ketika kita membuat suatu program, jangan terfokus pada attention dan juga retention dari proses pembelajarannya. Melainkan, kita ini harus fokus pada bagaimana kita bisa mendorong para learner untuk melakukan reproduction, agar mereka mau berlatih dan juga bisa mengaplikasikan skills yang sudah dipelajari. Nantinya ini teman-teman Sobat MI akan diberikan feedback oleh para learner yang lain sehingga bisa terjadi peer-to-peer learning. Nah, selanjutnya menciptakan motivation itu bisa melalui reward dan juga reinforcement agar perilaku atau skills yang sudah dipelajari bisa diaplikasikan secara konsisten dalam konteks pekerjaan dan atau keseharian mereka. Slide yang berikutnya terkait learning is track. Kita bisa melihat setiap institusi ataupun instansi dan digital platform terkait pasti memberikan keterampilan untuk mengembangkan the next generation leaders. Namun tentu memiliki advantages dan challenges yang masing-masing. Hal tersebut menjadi tantangan juga nih untuk kita bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan organisasi ataupun institusi kita. Pada dasarnya, kita ingin melihat sejauh mana proses pembelajaran itu berlangsung, sejauh mana gap-nya, dan juga apa yang bisa kita lakukan untuk improvement ke depannya. Slide berikutnya adalah setelah kita mempelajari apa yang menjadi karakteristik pada pembelajaran, boleh slide berikutnya yang slide next. Berikutnya kita harus memahami capabilities yang harus dimiliki oleh para next generation leader. Untuk tetap relevan, ke depannya kita tidak bisa nih hanya fokus pada capabilities, productivity, improvement, dan juga professionalism management. Kita harus menggabungkan productivity itu dengan creativity. Bukan hanya sekedar produktif, tapi kita juga harus memiliki jiwa kreatif. Kemudian bukan hanya sekedar melakukan improvement yang sifatnya incremental, tapi kita juga harus menciptakan inovasi sehingga bisa memberikan solusi. Bukan hanya menunjukkan prinsip profesionalisme, melainkan memiliki jiwa entrepreneurship. Dan berikutnya, bukan hanya melakukan hal-hal yang sifatnya manajerial atau manajemen, tapi perlu menunjukkan sisi leadership kita kepada tim dan juga sekitarnya. Slide berikutnya. Creativity ini kita bisa lakukan dengan dua cara berpikir, yaitu divergent dan juga convergent. Kita bisa melihat suatu fenomena yang terjadi, kemudian fenomena tersebut kita analisis kira-kira apa yang bisa kita tingkatkan dari apa yang sudah kita lakukan saat ini. Atau mungkin ada hal-hal yang harus kita tambahkan yang sebelumnya memang belum ada sama sekali untuk menjawab fenomena yang sedang terjadi. Atau mungkin bahkan kita harus mengurangi inisiatif-inisiatif aktivitas yang saat ini sudah sangat tidak relevan. Dan bahkan mungkin kita juga bisa harus mengeliminasi hal-hal yang sudah tidak relevan itu. Nah, itulah yang disebut dengan konsep rare method ya, Sobat MI semuanya. Setelah itu juga kita bisa mendapat sekian banyak ide kreatif yang kemudian kita bisa melakukan prioritization dan juga validation. Sehingga kita bisa memilih dari sekian banyak ide kreatif yang berhasil kita hasilkan, mana yang akan diprioritaskan, mana yang akan diimplementasikan, kemudian tentunya nanti juga yang menjadi kriteria adalah secara impact itu besar dan secara effort itu kita bisa melakukan hal tersebut. Hal itu disebut dengan quick wins ketika akan kita implementasikan. Slide berikutnya. Tapi sebetulnya memang tidak cukup dengan hanya kreatif saja. Kita harus menjadi inovatif juga. Next. Di mana kita harus memberikan ide kreatif yang bisa menjawab permasalahan dari stakeholder kita, baik itu eksternal maupun internal. Inovatif ini bisa diukur dengan 3 kriteria, yaitu desirable, visible, dan juga viable. Desirable adalah ide yang disampaikan yang bisa menjawab kebutuhan yang diinginkan oleh stakeholder kita. Sementara visible itu adalah ide tersebut bisa dieksekusi dengan baik dan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Sementara untuk viable adalah ide tersebut bisa tetap sustain pada jangka panjang dan memberikan value pada stakeholder maupun perusahaan kita atau institusi kita. Sehingga ketika ide tersebut diimplementasikan, kita bisa menjadi market winner dibandingkan dengan kompetitor kita. Nah, kita juga bisa menjadi problem solver di hadapan para customer atau stakeholder dan juga bisa menciptakan value bagi perusahaan ataupun organisasi kita. Slide berikutnya, next.
Yang ketiga adalah terkait entrepreneurship. Terdapat 3 value yang perlu dia dalami. Yang pertama ini adalah menjadi opportunity seeker tentunya, di mana kita selalu bisa melihat peluang di setiap kondisi apapun, tidak hanya melihat tantangannya saja, melainkan melihat peluang di balik tantangan tersebut. Yang kedua adalah mampu menjadi risk taker. Tentunya menjadi calculated risk taker ya, tidak sembarangan, tidak hanya sekedar berani mengambil resiko, namun bisa mengukur dan mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi. Yang terakhir ini adalah mampu menjadi network collaborator, di mana artinya mampu menjalin kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Slide berikutnya, next. Yang terakhir ini adalah bagaimana kita juga harus memiliki kapabilitas untuk menjadi leader dan memiliki jiwa leadership. Bagaimana kita mencapai tujuan, tapi di sisi lain tetap memegang teguh values dari organisasi ataupun institusi kita. Berikutnya, slide next. Nah, yang terakhir ini adalah bagaimana kita harus bisa memvalidasi skills atau kompetensi yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengikuti certification program. Banyak sekali tentunya ya Sobat MI institusi penyelenggara sertifikasi dengan tema dan topik yang beragam. Dan juga bisa disesuaikan nih dengan kompetensi yang kita miliki ataupun kita butuhkan. Kita bisa menyesuaikan juga level sertifikasi sesuai dengan posisi kita saat ini. Misalkan nih, kita mahasiswa S1 atau fresh grade, atau karyawan level supervisor, kita juga bisa mengambil sertifikasi pada operational level. Sementara kalau misalnya kita sudah naik jenjang nih ke mahasiswa S2 ataupun dosen karyawan level manager, kita bisa mengikuti sertifikasi pada managerial level, begitupun seterusnya ke strategic level. Untuk topik dan bidangnya pun kita bisa sesuaikan, entah itu brand, sales, service, digital, marketing, ataupun human resources. Bisa juga topik-topik lain disesuaikan dengan kompetensi yang kita miliki untuk menunjang karir kita selanjutnya. Untuk menambah value kita tentunya Sobat MI. Nah, sertifikasi ini penting untuk menilai seberapa jauh kita tetap relevan dengan tuntutan yang ada di dunia profesional. Itu dia mungkin yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini Sobat MI. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada penyampaiannya, semoga bisa menjadi manfaat untuk Sobat MI semuanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Alma, terima kasih, selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi juga Mbak Dilan. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat insightful buat kita semua. Nah, Sobat MI, sebelum kita lanjut nih, aku mau ada sedikit informasi. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Jadi ada EY Global Virtual Case Method and Experiential Learning Program merupakan international program dari InnoEd bekerja sama dengan Marketplace Institute. Dibawakan langsung oleh para akademisi senior dari universitas terbaik di dunia, antaranya Harvard Business School, Babson College, Stanford University, dan Kellogg School of Management. Nah, program ini ditujukan untuk para akademisi, pendidik, dan fasilitator. Yuk, tunggu apa lagi? Boleh join nih nanti Sobat MI. Oke, kita akan lanjut untuk ke perbincangan yang menarik nih bersama Dr. Andriana Gandasari mengenai creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership di lingkungan kampus STKIP Persada Khatulistiwa. Sebelum itu, mari kita saksikan tayangan profil dari STKIP Persada Khatulistiwa. Kalimantan Barat adalah provinsi di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Pontianak. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 146.807 km persegi atau sama dengan 7,53% luas Indonesia. Kalimantan Barat merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.
Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 12 kabupaten, 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan, dan 2031 desa. Kabupaten Sintang memiliki luas wilayah 21.635 km persegi atau sekitar 14% dari luas Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 361 desa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km persegi dan dataran seluas 8.061,25 km persegi. Kabupaten Sintang merupakan kabupaten terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Mata pencaharian utama masyarakat di kawasan ini adalah petani kelapa sawit dan karet. Masyarakat Kabupaten Sintang merupakan masyarakat yang heterogen dan memiliki keberagaman suku dan agama. Jumlah penduduk Kabupaten Sintang adalah 418.785 jiwa dengan kepadatan penduduk 19,35 jiwa per kilometer persegi. Untuk sampai ke Sintang dari Pontianak dapat menggunakan transportasi darat dan udara. Jika melewati transportasi darat akan menempuh jarak 322 km dengan jarak tempuh rata-rata 6,5 sampai 7 jam perjalanan. Sedangkan jika menggunakan transportasi udara, jarak yang ditempuh adalah sekitar 45 menit. Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1.143 km. Di Kabupaten Sintang juga terdapat Bukit Kelam yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 1.002 meter dari permukaan laut dengan luas kurang lebih 520 hektar. Hal inilah yang membuat bukit yang berada di Kabupaten Sintang ini mengalahkan Uluru atau Ayers Rock yang berada di Australia sebagai monolit terbesar di dunia. STKIP Persada Khatulistiwa berada di bawah naungan Perkumpulan Badan Pendidikan Karya Bangsa yang didirikan oleh Dr. Doktorandus YAT Lukman Riberu MSI berdasarkan Akta Notaris nomor 4 tanggal 20 Juli 2005 dan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 67 AH.01 06 tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010. STKIP Persada Khatulistiwa secara de facto didirikan pada 25 Juli 2005 dan secara de jure pada tanggal 4 September 2006. Saat ini STKIP Persada Khatulistiwa memiliki 9 program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Studi Pendidikan Biologi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Program Studi Pendidikan Komputer, dan Program Studi Pendidikan Matematika. Saat ini, STKIP Persada Khatulistiwa berada di bawah pimpinan Didin Syafruddin SPMSI sebagai Ketua dan Dr. Adriana Gandasari sebagai Wakil Ketua Bidang Akademik dan Herpanus SPM Lit PhD sebagai Wakil Ketua Bidang Non-Akademik. STKIP Persada Khatulistiwa memiliki sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kuliah, perpustakaan, auditorium, klinik Persada Nusantara, laboratorium IPA terpadu, laboratorium microteaching, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, laboratorium jaringan, laboratorium multimedia, laboratorium penelitian, laboratorium TK PAUD,
kebun praktek biologi, lapangan olahraga, koperasi, dan kantin wirausaha. Kegiatan dan unit kemahasiswaan, UKM keagamaan, UKM seni, UKM jurnalistik, UKM paduan suara, UKM olahraga, dan UKM pecinta alam. Akhir kata, kami seluruh Sivitas Akademika STKIP Persada Katulistiwa Sintang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Baik Sobat MI, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan perbincangan dengan Ibu Dr. Adriana yang akan mengulas lebih dalam lagi terkait strategi apa aja yang udah dilakukan nih oleh STKIP Persada Katulistiwa. Kepada Ibu Adriana, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak yang sudah mempersilahkan waktu kepada saya. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Baik, tadi di awal kita sudah mendengar bersama-sama bahwa ada 4 hal yang dibicarakan oleh Ibu Dilan ya, Bu Dilan. Ya, tentang creativity, innovation, entrepreneur, dan leadership. Nah, kebetulan memang kami mendapat undangan dari MAK+, ini berkaitan dengan institusi kami sendiri di bidang pendidikan, sehingga saya membidik bahwa materi pada hari ini lebih kepada di bidang pendidikan. Tetapi nanti dalam pembicaraan mungkin akan terlihat bahwa ternyata ada kaitannya di antara semua yang telah dibicarakan sebelumnya. Baik, saya izin untuk share screen. Ya, nah yang kita bicarakan yang di ujung. Jadi di sini saya membicarakan tentang leadership, tapi kaitannya dengan kurikulum. Nah, dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan menjadi kepemimpinan kurikulum. Ada 2 hal yang menjadi poin dalam kepemimpinan kurikulum, yaitu kepemimpinan itu sendiri, kemudian dari kurikulum itu sendiri. Masing-masing mempunyai komponen-komponen. Kita lihat dari beberapa literasi yang saya dapatkan, yang saya searching, begitu mencari informasi, ini bahwa ada komponen penting berkaitan dengan kepemimpinan. Tadi sebagian sudah disinggung di pembicaraan pertama oleh Ibu Dilan. Nah, ada hal yang berkaitan dengan praktis pada saat kita mengaplikasikan kepemimpinan, yaitu bahwa yang pertama, kepemimpinan itu bisa dapat dilakukan jika kita bisa membawa energi positif. Bagi siapa? Bagi customer kita. Kalau kita bergerak di bidang industri, bagi siapa? Bagi kolega kita. Kalau kita di dunia pendidikan, bagi siapa lagi? Bagi siswa kita sebagai peserta didik. Dan itu untuk kepemimpinan yang harus membawa energi yang positif. Ini sebagai salah satu praktis yang harus kita lakukan di dalam lingkungan kita. Kemudian yang kedua, kepemimpinan itu harus berorientasi pada pelayanan. Karena semua yang kita lakukan, apapun itu, pada saat kita berada pada posisi pemimpin dalam suatu lingkaran kelompok atau masyarakat, itu kita harus berorientasi pada pelayanan. Pelayanan kepada siapa? Pelayanan kepada customer kita. Nah, ini yang dilakukan oleh suatu perusahaan, pelayanan kepada siswa kita, dilakukan oleh kita sebagai seorang guru, pelayanan kepada kolega kita, itu dilakukan oleh kita sebagai kepala sekolah, kemudian atau pimpinan di perguruan tinggi. Nah, harus berorientasi pada pelayanan. Kemudian yang berikutnya itu
tidak semua perjalanan hidup, pengalaman hidup di dalam proses kita memimpin itu berjalan mulus. Oleh karena itu, pengalaman yang guru yang paling baik adalah pengalaman hidup kita, sehingga perlu belajar seumur hidup. Kepemimpinan mungkin bisa gagal di awal-awal, kemudian dalam perjalanan kita berusaha untuk belajar agar lebih baik lagi. Jadi belajar dan terus belajar. Nah, ini negara kita kan baru-baru ini sudah diresmikan presiden kita. Kemudian sudah ada beberapa hal yang disinggung dalam kabinet bahwa kaitannya dengan pendidikan itu akan ada 3 hal yang akan dibidik, yaitu berkaitan dengan kurikulum merdeka salah satunya, kemudian berkaitan dengan zonasi dan berkaitan dengan UAN. UN yang sudah hampir 3 tahun ini tidak dilaksanakan, tapi itu kita akan lihat bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh kepemimpinan kita di masa era Prabowo ini. Nah, ini tentu saja proses-proses komponen kepemimpinan ini menjadi satu kesatuan. Nah, inilah yang dapat saya simpulkan dari suatu kepemimpinan. Nah, di awal tadi Ibu Dilan sudah menyampaikan banyak hal yang terkait dengan hal-hal itu. Salah satunya itu creativity, inovasi, entrepreneur, dan kepemimpinan itu sendiri. Nah, dalam proses kepemimpinan juga melibatkan hal-hal begitu. Ada ide kreatif, inovasi untuk menjadi lebih baik, kemudian bagaimana kita certified terhadap customer kita, siswa atau customer kita di luar sana. Nah, begitu. Nah, saya akan beralih ke kurikulum. Kurikulum itu hanya ada beberapa hal kaitan dengan komponen. Itu ada komponen tujuan, komponen isi, metode, dan evaluasi. 4 komponen ini yang selalu dibawa terus oleh yang namanya kurikulum. Karena kurikulum tanpa tujuan itu tidak ada artinya gitu ya, tidak ada artinya, tidak berarti apa-apa, progres apa yang mau dilakukan itu kita tidak tahu jika tidak ada tujuan. Kemudian isi yang ingin kita tawarkan di dalam kurikulum itu sendiri. Bagaimana kita menyampaikan di dalam kurikulum itu sendiri, bagaimana kita mengevaluasi keberhasilan kita dalam menerapkan kurikulum. Nah, 4 hal ini merupakan komponen utama dan kita dapat melihat 4 hal ini juga menjadi bagian dalam pandangan kita terhadap suatu kurikulum baik secara mikro maupun secara makro. Kalau mikro kita lihat bahwa itu lebih ke menasional, kalau ke secara makro kita bisa melihat bahwa ternyata pendidikan itu yang merupakan bagian dari kurikulum di dalamnya sebagai core, itu melibatkan sesuatu yang dibicarakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, kemudian masuk di dalam banyak sekali hal-hal yang dibicarakan secara global berkaitan dengan kurikulum. Bagaimana kurikulum itu bisa, kurikulum yang sebagai core-nya pendidikan bisa membawa untuk arah yang lebih baik, dunia yang lebih baik. Nah, ini agak sedikit menyinggung ke hal yang bersifat teori di dalam kurikulum. Saya tidak bisa menyebutkan teori-teorinya, tetapi ada hal-hal bahwa kepemimpinan itu memiliki sesuatu insight di dalamnya itu berkaitan dengan rasa empati, motivasi, self-esteem, komitmen, interpersonal awareness, dan decision maker. Ini juga harus dimiliki oleh seorang kepemimpinan. Dan ini adalah suatu kesatuan. Jadi tidak bisa timpang, tidak bisa kita hilangkan bagian-bagian ini. Karena ini adalah isi dari kepemimpinan itu sendiri. Nah, bagaimana kita melihat berkaitan dengan kurikulum? Apapun kebijakan pemerintah yang sekarang ini ada kurikulum merdeka, kemudian kemarin-kemarinnya sudah ada beberapa kurikulum dan akan kemungkinan ini ada gembar-gembornya ya akan kurikulum akan berganti atau apa, tapi intinya adalah apapun itu, kurikulum apapun itu, kita harus melihat bahwa ada 5 yang harus dipegang teguh di dalam kurikulum itu. Yang pertama, kita harus melihat adanya suatu
keinginan kurikulum itu menjadi sesuatu yang ideal. Seperti apa kurikulum ideal? Saya bukan bermaksud untuk mendukung kebijakan menteri yang sebelumnya, tetapi saya melihat bahwa ada satu ide kurikulum yang dianggap ideal menurut kepemimpinan kita yang lalu, yaitu adanya ideologi Pancasila yang dibawa di kurikulum. Kemudian diformalkan menjadi kurikulum merdeka. Kemudian diinstruksikan sehingga muncullah yang dulunya berjalan dari kurikulum prototipe sampai akhirnya, oh iya, namanya adalah kurikulum merdeka. Masuk ke dalam modul pembelajaran yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, yang dikembangkan oleh guru-guru, kemudian mulai ada macam-macam kegiatan yang dilakukan itu. Kemudian dilakukan secara operasional, diimplementasikan di dalam kelas secara operasional kurikulum tersebut. Kemudian bagaimana kurikulum itu bisa menyentuh ranah kesiswanya, yaitu berkaitan dengan pengalaman yang dialami oleh siswa. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Tetapi mari kita lihat ke depannya kurikulum Merdeka ini apakah akan dibuat menjadi seperti apa oleh kepemimpinan yang baru. Tapi kita lihat saja bahwa kita percaya bahwa pemimpin-pemimpin kita ini bisa membuat negara kita menjadi lebih baik dalam hal pendidikan. Tetapi apapun itu pengembangan kurikulum harus melihat bahwa ada 5 tataran kurikulum yang harus dipegang sehingga itu membuat kebijakan menjadi lebih mantap ke depannya. Baik. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kepemimpinan kurikulum itu kita melibatkan era, generasi, dan sektor. Nah, ini juga ada kaitannya dengan apa? Dengan creativity, inovasi, entrepreneurs itu sendiri, dan termasuk juga leadership itu sendiri. Lalu kita akan lihat bahwa di situ ada generasi-generasi yang harus kita hadapi. Customer kita itu juga memiliki latar belakang generasinya, sehingga di situ kita harus berinovasi. Bagaimana kita menjual? Bagaimana kita bisa mengajak masyarakat kita untuk tertarik mengikuti kita, mengambil bagian di dalam lembaga kita, di dalam perusahaan kita atau apapun itu. Nah, kita juga lihat bahwa semakin di sini ada era society ini selalu di atas era revolusi industri. Nah, ada 4.0, mungkin ada yang 5.0 begitu. Nah, tetapi yang era society itu selalu di atas dari era industrial. Jadi ada dampak terhadap masyarakat di atasnya. Nah, kemudian sektor kita lihat bahwa fisik berubah, kemudian digital semakin masif, kemudian ada juga berkaitan dengan biologi juga. Di sini baru-baru kemarin kita mengalami yang namanya COVID, itu salah satunya. Jadi sektor itu terjadi, pendidikan juga berubah. Jadi salah satu. Nah, ini yang mempengaruhi era, generasi, dan sektor. Kemudian, apa yang dilakukan oleh kepemimpinan kurikulum? Hanya ada 2, bagaimana pengembangan dan bagaimana implementasi. Nah, bagaimana pengembangan itu melibatkan yang tadi, yang tadi setelah disinggung oleh Ibu Dilan bahwa ada creativity, ada inovasi di sana. Lalu ada entrepreneur di sana. Kita harus tahu bahwa keikutsertaan kurikulum, keikutsertaan pendidikan itu perlu sesuatu yang menjadi daya tariknya. Kemudian bagaimana mengimplementasikan kebijakan itu yang setelah ditetapkan. Nah, ini menjadi tugas suatu kepemimpinan kurikulum. Kalau di perguruan tinggi, nah ini muaranya adalah ke Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa perguruan tinggi mungkin ada catur dharma dengan menambahkan 1 poin lagi, tetapi pemerintah telah menetapkan bahwa secara aturan kita sudah memenuhi syarat, yaitu Tridharma perguruan tinggi, bahwa STKIP melakukan yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Nah, apa saja yang telah dilakukan berkaitan dengan leadership? Nah, ini salah satu contoh saja
kenapa saya membawa di sini internasional, tidak nasional, karena kami merasa bahwa kami perlu memberikan suatu motivasi kepada masyarakat di luar sana bahwa di awal profil kami seperti itulah wajah perguruan tinggi yang berada di sektor di daerah 3T. Jadi mungkin tidak megah, tidak apa namanya tampilannya sederhana, tetapi kami merasa bangga bahwa oh ya, dengan situasi kondisi tidak membuat kami menyerah untuk bisa berinovasi, untuk bisa ambil bagian. Nah, salah satunya di dunia internasional. Nah, saat ini kami telah berada pada posisi di mana, oh ya, kami melakukan kerjasama dengan Australia, Queensland. Kemudian kami melakukan kerjasama dengan Netherlands, itu di Eropa, kemudian di benua Afrika, kemudian di benua Asia. Nah, memang ini salah satu ranah visi kami bahwa perguruan tinggi ingin ambil bagian di benua-benua yang ada di luar sana, gitu. Tidak hanya di Asia, tetapi benua-benua lainnya. Nah, ini langkah-langkah kecil yang kami lakukan, tetapi mudah-mudahan ini bisa memotivasi bahwa kami juga tidak berpartner dengan perguruan tinggi yang ada di sana untuk bisa melakukan ini, tetapi kami perlu dukungan moral bahwa oh ya, kami di bagian 3T sektor timur Kalimantan Barat ini bisa berada pada posisi yang mengambil bagian di internasional. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan, kuliah tamu sudah sering, join class sudah sering, kemudian di sini ada benchmarking yang kami pelajari dari sana, sehingga kira-kira apa yang perlu kami lakukan untuk kami bisa membuat kampus kami lebih ini. Nah, ini salah satu leadership yang dilakukan. Dan tentu saja di sini tidak bisa berjalan jika tidak ada dukungan-dukungan dari masyarakat. Saya rasa itu. Nah, ini referensi berkaitan dengan gambar. Saya tidak menggambar punya saya sendiri, sehingga saya perlu untuk menyampaikan bahwa gambar-gambar yang ada di dalam slide saya ini adalah gambar yang saya dapatkan dari hasil referensi saya. Kemudian terima kasih. Saya rasa cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andriana untuk materi yang sangat insightful mengenai tentang kurikulum pendidikan. Nah, jangan beranjak dulu Sobat MI, karena setelah ini kita akan memasuki sesi tanya-jawab bersama narasumber dan juga moderator yang menemani kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya ingin menginformasikan bahwa Marklas Institute memiliki program kampus marketing. Mari kita saksikan videonya. Apakah kampus Anda menghadapi tantangan dalam menarik mahasiswa baru? Persaingan ketat antara kampus, perubahan demografi, serta minat pada pendidikan non-formal membuat situasi semakin sulit untuk menarik calon mahasiswa. Strategi pemasaran tradisional tidak lagi cukup untuk menarik minat calon mahasiswa. Namun, ada solusi untuk ini. Perkenalkan, Kampus Marketing, new program dari Marklas Institute. Dengan template marketing khusus, pelatihan strategi digital, dan fokus pada peningkatan cara branding, Kampus Marketing membantu kampus Anda menciptakan pendekatan pemasaran yang efektif. Dari strategi pemasaran offline hingga digital, Anda akan mendapatkan insight terbaik untuk menarik perhatian calon mahasiswa dan membangun branding yang kuat. Bergabunglah bersama kami dan catat tanggal berikut. Maksimalkan potensi kampus Anda. Jadikan kampus Anda pilihan utama bagi mahasiswa baru. Daftar sekarang di Kampus Marketing dan temukan strategi untuk unggul di dunia pendidikan. Scan QR Code untuk bergabung.
Oke, jadi program kampus marketing adalah program yang sangat cocok bagi para tim pemasar atau tim marketing yang ada di kampus atau sivitas akademi lainnya untuk mempelajari strategi pemasaran kampus yang efektif dan belajar langsung dari para konsultan bisnis dan pemasaran. Jadi apabila kampus Anda ingin menjadi kompetitif untuk memenangkan hati calon mahasiswa, segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Oke, nah Sobat MI, kita selanjutnya akan masuk ke sesi Q&A dengan narasumber kita. Dan udah ada pertanyaan yang masuk. Mungkin pertama untuk ke Bu Andriana dulu ya Ibu ya. Jadi ada pertanyaan dari salah satu peserta seminar kita pada hari ini, yaitu bagaimana cara kita mengukur efektivitas pendidikan dalam menghasilkan pemimpin yang siap menghadapi tantangan masa depan. Ya, ini ditujukan kepada saya, tetapi saya sama Marketplace Institute sudah bisa mempunyai trik-trik ya Bu. Baik, untuk di kampus kami memang kami telah melakukan secara digital karena kami rasa bahwa hambatan terbesar bagi STKIP kami sendiri itu infrastruktur. Jadi untuk sampai kepada STKIP itu sangat jauh sekali ya, perjalanan darat begitu ya. Sehingga walaupun dengan sinyal yang tidak stabil, mungkin ada tempat-tempat tertentu yang tidak ada sinyalnya gitu ya, karena kami di daerah 3T, tetapi kami bisa menjangkau dengan hal yang namanya kita tetap berpatokan pada mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan menggunakan digital. Yang kedua itu kami mempunyai program di mana mahasiswa-mahasiswa kami itu pergi ke daerah-daerah terpencil untuk melakukan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian, melakukan pengajaran terutama di situ praktek mengajar dan melakukan pengabdian melalui program KKM, kuliah kerja mahasiswa. Nah, di situ kami memberikan suatu figur bahwa ini mahasiswa-mahasiswa kami, tampilan mahasiswa kami di luar sana, sehingga silahkan untuk bisa join untuk menjadi seperti profil yang kami tampilkan di luar sana. Itu yang kedua. Kemudian tentu saja sosial media juga kami lakukan. Jadi memang benar tadi dikatakan bahwa ada trik-trik khusus dari hal digital, kemudian mungkin yang lain-lain. Karena itu bisa menjangkau lapisan-lapisan masyarakat. Jadi tiga hal besar itu yang untuk saat ini yang kampus kami lakukan. Dan sangat baik sekali Mak Plus tadi sudah memberikan bahwa bagaimana trik yang lebih jitu begitu, nanti mungkin itu ke depannya bisa memberi motivasi bagi kita semua untuk mau belajar, untuk bisa melakukan bagaimana kita bisa membuat itu menjadi orang tertarik untuk join terhadap kita. Begitu Ibu Alma. Oke, Ibu, ini ada pertanyaan kedua dari kolom chat dari Ibu Julius pribadi. Kerjasama yang terus berlanjut dilakukan dalam bentuk-bentuk apa saja nih Bu dari STKIP? Kan tadi udah diinfokan udah bekerja sama ya dengan kampus-kampus internasional di berbagai benua. Baik, terima kasih. Sebenarnya STKIP ini kami termasuk kampus yang baru ya, 2026 secara de facto-nya, di yuridisnya juga, itu berdiri di 2006. Nah, awal-awal memang karena kami swasta, tentu saja kami memiliki keterbatasan-keterbatasan berkaitan dengan finansial. Tetapi hal itu bisa kami tanggulangi dengan kami mulai bekerja sama dengan berbagai instansi yang membantu kami untuk dapat bagaimana kita bisa melakukan kerjasama ini, melakukan sampai ke luar sana. Di samping itu juga memang namanya juga kampus swasta, pasti ada usaha-usaha yang dilakukan. Salah satunya tadi disebutkan bahwa salah satunya klinik dan masih ada beberapa lagi yang lain. Tetapi tidak bisa kita hanya berpegang pada itu. Nah, kami melakukan penjajakan
Pertama itu tentu saja kita berdasarkan dari kolega kita tadi, pengalaman adalah guru yang sangat baik, sehingga mungkin dalam perjalanan kita gitu kita memiliki teman yang oh ya dia dari kampus sana, dia kampus sana. Nah mulai dari itu kita mulai penjajakan. Oh ya, saya punya teman di daerah di sini, kuliahnya dulu sama-sama. Nah, itu mulai-mulai dari itu. Itulah kenapa bisa secara nasional kami sudah sampai beberapa berkaitan dengan artikel jurnal dan sebagainya macam itu sudah kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Tidak semua bisa disentuh, tapi adalah dari Sabang sampai Merauke begitu. Kemudian yang kerjasama internasional ini, salah satu yang kita lakukan adalah mengirim mahasiswa kita itu keluar selama yang paling singkat waktunya itu kemarin itu 2 minggu itu di Malaysia. Sarawak, kita mengirim mahasiswa untuk tinggal di sana. Kemudian mereka bisa melakukan aktivitas, mengikuti kegiatan-kegiatan yang benar-benar ada tukar budaya, kemudian mereka juga mengajar dan sebagainya macam. Itu kita lakukan. Nah, di Malaysia baru-baru ini. Jadi salah satunya itu student mobility. Itu yang kami lakukan. Kemudian yang lain-lain itu kami mengajak kunjungan, benchmarking, dan join kelas kita bisa lakukan secara online itu jadi dalam segi biaya lebih murah karena kita lakukan secara online. Untuk yang join kelas kebetulan ada mata kuliah yang mirip begitu, itu bisa kita lakukan secara join kelas. Jadi jadi satu kelas di online gitu, dua dosen begitu dari kampus yang sana dan kampus kita begitu. Nah itu yang kita lakukan. Belum banyak ini, tapi kalau untuk penelitian kita sedang menjajaki juga. Untuk nasional sudah dilakukan, internasional kita masih belum bisa karena berkaitan dengan biaya, mungkin ya harus penelitinya harus datang atau bagaimana untuk mengadakan FGD. Tapi intinya berpikir positif itu penting sekali bahwa semua bisa dilakukan, usahanya harus kuat begitu, itu harus besar. Jadi untuk dari kami praktis-praktisnya seperti itu ya, begitu Bu Alma. Oke, baik. Sudah sangat spesifik ya Bu ya strategi-strateginya untuk kemajuan dari STKIP sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan kali ini ditujukan untuk Mbak Dilan dari Markos Institute. Pertanyaannya adalah, apa tantangan terbesar dalam mendidik generasi pemimpin di era digital? Dan bagaimana kita bisa mengatasinya? Apalagi sekarang udah digital banget nih Mbak Dilan. Mungkin bisa di-share tipsnya untuk para calon guru-guru yang ada di sini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada dasarnya memang mendidik pemimpin di era digital ini memang membutuhkan keterampilan yang berbeda dari mendidik pemimpin tradisional, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi pemimpin-pemimpin atau misalnya mendidiknya itu harus lebih adaptif dan juga kolaboratif dan juga tentunya visioner. Nah, solusinya itu mungkin ada beberapa ya. Yang pertama, memberikan atau memperlihatkan model kepemimpinan yang baru dengan menghadirkan model-model kepemimpinan yang relevan dengan era digital, seperti kepemimpinan servan, kemudian kepemimpinan transformasional, dan juga kepemimpinan kolaboratif. Yang selanjutnya adalah solusinya adalah berikutnya pengembangan soft skills, di mana selain kemampuan teknis, kembangkan juga soft skills seperti empati, komunikasi, dan juga kemampuan membangun hubungan dengan sekitarnya. Nah, tantangannya itu gimana sih cara kita mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama tentu ada kolaborasi multisektor. Kita bisa juga melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah, sekolah, keluarga, dan juga industri dalam upaya mendidik generasi pemimpin. Kemudian ada kurikulum yang relevan. Kita bisa memperbarui kurikulum pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan tantangan yang dihadapi saat ini. Kemudian yang berikutnya tadi, pemanfaatan teknologi. Gunakan teknologi sebagai alat untuk memperkaya proses pembelajaran, bukan hanya sebagai objek pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran berbasis proyek.
Jadi ya kita harus bisa melibatkan siswa atau mahasiswa dalam proyek-proyek real yang nyata, yang memungkinkan mereka bisa menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka sudah miliki gitu. Yang terakhir mungkin melalui mentoring, coaching, dan juga sertifikasi. Jadi kita bisa memasangkan siswa atau mahasiswa tersebut dengan mentor atau coach yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan, serta nantinya divalidasi melalui sertifikasi kayak gitu. Jadi ya kesimpulannya memang mendidik generasi pemimpin di era digital ini tantangannya cukup kompleks, sangat kompleks, namun juga merupakan peluang besar untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan pendekatan-pendekatan yang tadi disampaikan, pendekatan yang tepat dan kolaboratif, kita dapat mempersiapkan generasi-generasi muda untuk menjadi pemimpin yang inovatif, adaptif, dan juga berintegritas ke depannya. Ditambah tadi CL juga, creativity, innovation, entrepreneurship, dan juga leadership. Itu dia mungkin jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Dilan atas jawabannya. Berikut hasil dari Q&A kita pada siang hari ini. Baik Sobat MI, karena sudah berakhir Q&A-nya, maka berakhir pula perjumpaan kita dalam program Marketplace Goes to Campus episode kali ini. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Ibu Dr. Andriana Gandasari MPD, selaku Wakil Ketua 1 STKIP Persada Khatulistiwa. Terima kasih Ibu atas waktu dan materinya. Terus juga terima kasih kepada Mbak Dilan Milanda selaku Vice Head Branch Marketplace di Bandung. Terima kasih Mbak atas materi dan insight-nya. Nah, Sobat MI, jangan lupa untuk follow akun Instagram Marketplace Institute dan Marketplace Events untuk mendapatkan informasi menarik terkait program dari event Marketplace. Dimohon bagi peserta untuk mengisi daftar hadir agar mendapatkan e-sertifikat. Jangan lupa saksikan terus Marketplace Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke Sobat MI, dengan berakhirnya sesi MGTC pada hari ini, saya Alma pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Happy weekend semuanya. Recording stopped.